Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hadirin yang saya hormati. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ulfa Mahmudhoh, guru dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun. Kali ini dalam ilmu fikih kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Untuk itu, mari kita simak materi ini dengan seksama sehingga menambah wawasan untuk kita semuanya. Sumber hukum Islam yang muttafaq, yaitu di sini adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Dan sedangkan yang disebut dengan sumber hukum yang mukhtalaf atau ghairul muttafaq, yaitu sumber hukum yang tidak semua ulama bersepakat. Kita lihat peta konsep di sini. Di sini kita melihat dalam slide ini bahwa sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu muttafaq dan mukhtalaf. Muttafaq sebagaimana yang Bu Ulfa jelaskan tadi, bahwasanya muttafaq itu adalah sumber hukum yang keseluruhan dari ulama itu bersepakat menggunakan sumber itu, yaitu diambilkan sumber-sumber itu dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi keempat sumber hukum ini adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun yang tidak sepakat atas apa yang diperoleh di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam ijma' maupun qiyas. Oleh karena itu disebut dengan muttafaq, kelompok hukum-hukum muttafaq. Kelompok sumber hukum yang kedua di sini adalah mukhtalaf. Tadi disinggung sedikit oleh Bulfa bahwasanya mukhtalaf di sini adalah tidak seluruh ulama menggunakan sumber hukum yang ada di bawah ini. Mulai dari istihsan, istishab, mas'alatul mursalah, uraf, dan lain sebagainya. Maka dari itu disebut dengan mukhtalaf. Ada perbedaan pendapat untuk mengambil sumber hukum dari kesemua ini. Kita bahas kelompok yang pertama dahulu, yaitu tentang Al-Quran yang telah disepakati ulama. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu ijma', apa itu qiyas. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana di kelas sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwasanya apa itu yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa itu berasal dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya adalah suatu bacaan. Bacaan di sini diambilkan dari sini, Qur'anan. Bentuk masdar dari fi'il madhi qara'a yang mempunyai arti bacaan. Atau bentuk isim maf'ul, yaitu makru'un yang dibaca. Berarti di sini kita itu mempunyai sumber hukum Islam berupa Al-Quran adalah suatu bacaan yang semestinya semua kaum muslimin itu bisa dan mau membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup kita semuanya. Agar nantinya kalau kita itu menjadi orang yang
ingin melakukan suatu hal ibadah, kita mengetahui apa sumbernya, bagaimana seharusnya, dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian secara istilah. Yang pertama kita membahas tentang istilah yang menurut ulama usul fikih. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim munazzalun bi alfadhihi al-arabiyyah wa ma'anihi min 'indillahi ta'ala an tariqil wahyi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa asasus syariah wa asluhal awal. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya Al-Qur'an itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan dengan menggunakan lafaz al-Arabiyah, lafaz yang berbahasa Arab, dan maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada kekasihnya yang bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ia, maksudnya adalah ia Al-Qur'an ini adalah merupakan sumber dan dasar hukum umat Islam. Dalam hal ini berarti kita sudah bisa paham bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah merupakan sumber dasar hukum umat Islam untuk melakukan syariatnya atau aturan-aturan di dalamnya. Mengenai sholat, mengenai tata cara ibadah-ibadah yang lain, mulai dari sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Baik itu bermuamalah dengan sesama manusia, mulai dari jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Itu adalah berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah di dalam hubungan ini Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, inna ini artinya adalah sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya, adalah Al-Qur'an. Qur'anan adalah sebagai bacaan Arabiyat yang berbahasa Arab. La'allakum agar kalian ta'qilun menjadi orang-orang yang memahaminya. Dengan adanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, tujuannya adalah kita itu mau mempelajarinya sehingga kita bisa memahami isinya. Jadi jangan hanya kita itu sebagai kaum muslimin dibaca saja tanpa mengetahui lafadznya. Oke lah kalau masih belajar itu tingkatannya baru bisa untuk mempelajari membacanya, cara-caranya, tajwidnya sesuai dengan makhrajil huruf, sifatil huruf, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah bisa, alangkah baiknya dalam membaca ayat Al-Quran itu diiringi dengan memahami atau tadabbur isi dari Al-Quran tersebut. Berikutnya adalah menurut Zakaria Al-Bisri menyatakan bahwa yang disebut dengan Al-Quran itu adalah Al-Kitabu wa yusammal Quran wa huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alfadhil arabiyyah wal manqulu bit tawaturi wal maktubu fil masahif. Jadi kitab Allah itu disebut dengan Al-Quran, dia adalah kalam Allah yang diturunkan kepada kekasihnya yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaznya berbentuk Arabiyah dan dilafalkan atau diucapkan secara mutawatir. Jadi mutawatir di sini harus digurukan, berarti kan Al-Qur'an tidak boleh kalau kalian belum pernah menghatamkan Al-Qur'an dengan guru, maka carilah guru tersebut agar
bacaannya itu mutawatir sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-maktubu fil masuhif. Al-Quran itu ditulis dalam bentuk mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran. Pokok isi dari Al-Quran itu adalah berisi tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah suatu keyakinan kita, yaitu Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tentang ibadah. Ibadah itu dibagi menjadi dua, ada ibadah maghdhah dan ghairu maghdhah. Ibadah maghdhah itu apa? Semua bentuk ibadah yang dilakukan kaum muslimin dengan waktu dan jumlah yang ditentukan. Misal, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada waktunya sendiri, ditentukan waktunya. Tidak boleh serta-merta kita melakukan satu waktu itu untuk sholat seluruhnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu tidak boleh. Harus sesuai dengan waktunya. Oke. Dan jumlahnya masing-masing sholat sudah ditentukan. Yang 4 rakaat itu ada 3, yaitu zuhur, asar, sama isya. Berikutnya adalah yang 3 dan 2, satu-satu. Kalau 3 itu adalah maghrib, kemudian yang 2 rakaat itu adalah subuh. Maka dari itu disebut dengan ibadah maghdhah, yaitu ibadah yang waktu dan jumlahnya telah ditentukan. Oke, begitu juga dengan puasa Ramadan, waktunya ditentukan. Kemudian haji itu ditentukan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian apalagi yang ibadah maghdhah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah ghairu maghdhah. Ibadah ghairu maghdhah itu adalah ibadah yang tidak ditentukan waktu serta jumlahnya. Misal, kita ingin sedekah. Tidak perlu ditentukan harus berapa, sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Oke. Berikutnya, kapan waktu sedekah itu tidak ditentukan juga. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Sampai seberapa, kemudian bagaimana, dan kapan kita harus berbakti. Itu tidak ditentukan. Kapanpun kita punya sesuatu, kita sedekahkan kepada kedua orang tua kita. Karena mengingat berbicara tentang sedekah kepada kedua orang tua, kalau kita bersedekah kepada kedua orang tua kita, baru sesuap apapun, kesemuanya suapan itu ditelan oleh kedua orang tua kita, maka insyaallah kalau kalian itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti oleh Allah berupa gedung yang ada di surganya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Begitu dalam kaidah syariah ini kita harus mengerti bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya, contoh-contoh selain beberapa yang saya sampaikan. Al-Quran yang ketiga mengandung atau mempunyai isi kandungan yang berisikan janji dan ancaman Allah. Janji Allah, apabila ada orang yang taat kepada aturan-aturannya, maka akan diberi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang tidak satupun makhluknya mengetahui apa itu bentuknya. Kemudian ancaman, pasti kalau orang yang tidak mau mengindahkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya akan diancam oleh ancaman yang sangat menakutkan, yaitu siksa Allah dan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya adalah tentang jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak sekali tuntunan-tuntunan yang menunjukkan kita atau mengarahkan kita untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali ayatnya. Berikutnya adalah tentang riwayat dan cerita-cerita kaum terdahulu. Ini isi dari kandungan ayat-ayat Al-Quran.
tentang sejarah kaum terdahulu. Dasarnya surat Ibrahim ayat 5 ini juga ada. Dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat di sana. Berikutnya, dalam menganalisa sumber hukum yang pertama Al-Quran ini adalah dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, disampaikan untuk manusia, adalah untuk wajib diamalkan semua perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq Al-kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Jadi bil haqqi di sini adalah kitab diturunkan oleh Allah dengan membawa kebenaran. Supaya apa? Litahkuma bainan nas. Supaya bisa mengadili antara manusia dengan bima araqallah, dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada kita semuanya. Wala takul lil kha'inina khasima, dan janganlah kamu hai manusia menjadi penentang atau menjadi orang-orang yang tidak menentang, maksudnya menjadi penentang bagi orang-orang yang bersalah karena membalas orang-orang yang khianat atau maaf ya, karena membela orang-orang yang berkhianat. Yang kedua adalah pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah untuk meminimalisir beban. Bahwasanya perintah sholat itu apabila orang yang melakukan dalam posisi dalam perjalanan yang jauh, maka diberi oleh Allah keringanan berupa ruksoh, boleh dijamak dan dikosor. Itu pun harus mencapai perjalanan minimal 81 km dan itu pun harus digunakan untuk bepergian yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Contohnya seperti silaturahmi, mencari ilmu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Seperti halnya perintah diharamkannya homer. Itu tidak serta-merta haram, tapi diperingatkan bahwasanya dalam minum homer itu adalah terdapat dosa yang sangat besar. Begitu. Begitunya. Terus kemudian yang kedua diharamkan dengan karena kalau akan melakukan ibadah, maka janganlah kalian melakukan minum-minuman keras. Yang ketiga adalah diharamkan secara total karena minum-minuman keras itu adalah sangat berbahaya untuk kesehatan. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah tentang sumber hukum Islam yang diambilkan dari hadis. Hadis, bagaimana kita sudah memahami di kelas sebelumnya, yaitu hadis itu adalah bermakna baru, dekat, dan khobar. Menurut istilah, bahwanya segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Rasulullah SAW, baik itu perbuatan, perkataan maupun ketetapan Nabiullah Muhammad SAW, itu disebut dengan hadis. Macam-macam hadis itu ada 3, ada hadis qauliyah, yaitu perkataan
Maksudnya yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai macam bentuk ibadah atau permasalahan yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabiullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, yaitu gerak-gerik Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui secara langsung oleh para sahabatnya kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah hadis takririyah, adalah ketetapan yaitu perbuatan atau ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepakatuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan atau tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW ini adalah disebut dengan takririyah atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Al-Hadis adalah merupakan pedoman hidup umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 179 ini, bahwasanya di sini kita diutus oleh ayat ini, fa'aminu billahi wa rusulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Berarti di sini adalah dengan menggunakan hadis-hadis Rasul. Yang kedua adalah hadis Rasulullah. Ada banyak sekali yang mengatakan bahwa hadis itu adalah merupakan pedoman hidup manusia. Yang pertama adalah taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, tidak akan kalian semua sesat jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Berarti di sini Al-Hadis adalah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Begitu juga dengan saat Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana. Rasulullah menanyai kepada sahabat Mu'ad, Mu'ad, jika kamu memutuskan sesuatu, apa yang harus kamu lakukan? Jawab Mu'ad, saya akan mengambil sumber hukum itu dari Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran tidak ada, bagaimana sahabat Mu'ad? Aku akan mengambil dari sunnahmu ya Rasulullah. Nah, dari sini kita setelah membaca atau menganalisa kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis itu sebagai pedoman hidup kita, itu adalah hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran banyak sekali. Yang pertama adalah sebagai bayan takrir. Bagaimana kalian baca di sini. Yang kedua adalah bayan tafsir, menafsirkan dan memberi redaksi Al-Quran yang bersifat masih umum. Yang ketiga adalah bayan tasyri', yaitu sebagaimana contoh masalah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti contoh zakat, tidak secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Maka tugas hadislah yang menjelaskan bahwasanya zakat itu seberapa dan harus mengeluarkan apa. Keempat adalah ijma'. Ijma' merupakan sumber hukum yang keempat yang disepakati oleh ulama. Untuk pengertian dari ijma' itu sendiri adalah secara bahasa, ijma' merupakan masdar dari kata ijma'a yang artinya adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ia juga bisa berarti kesepakatan bulat
Saya ulangi, berarti kesepakatan bulat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah, ijma itu adalah ittifaqu jami'ul mujtahidina fi arsi minal urusi ba'da wafatir Rasulillah ala hukmi syar'iyyin fil waqi'ati. Ijma itu ialah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara' untuk satu peristiwa. Itu disebut dengan ijma. Menurut istilah berikutnya, yaitu menurut Ali Abdul Razak mengatakan ijma itu adalah ittifaqul mujtahidina min hadhil ummah fi arsi alal amri syar'iyyin. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atau suatu perkara hukum syara'. Yang ketiga adalah menurut Abdul Karim Zaidan. Beliau mengatakan al-ijma'u huwa ittifaqul mujtahidina minal ummatu minal ummati al-islamiyati fi arsi minal usuri ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah huruf min ini adalah huruf jar, maka harus tugasnya mengejarkan di kasroh ini seharusnya. Ijma ialah menurut Abdul Karim, ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang suatu syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam menggunakan Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 115, bahwasanya artinya dari ayat tersebut adalah barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dalil Al-Quran Surat An-Nisa 115 ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau mengindahkan perintah Rasulullah, padahal itu sudah tahu bahwa apa yang diperintahkan Rasulullah adalah suatu kebenaran, atau tidak mau mengikuti jalannya orang mukmin, di sini adalah alim ulama, orang yang lebih mengerti urusan agama, maka oleh Allah akan dibiarkan mereka kesesat dalam kehidupannya sehingga kelak di akhirat akan ditempatkan di tempat yang sangat buruk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah hadis. Dasar kehujahan ijma yang menggunakan hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad SAW di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal lepas, maka dia akan lepas atau menyempal menuju neraka. Ini adalah juga termasuk salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan dasar kehujahan ijma itu bisa sebagai hukum Islam yang disepakati para ulama. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya kalau ada orang yang tidak mau atau tidak mau mengindahkan perintah Rasulullah, tidak mau ikut dengan orang-orang yang alim ulama, jamaah, menjadi jamaah dari orang alim ulama, maka mereka akan
ditimpa kesesatan. Na'udzubillah min dzalik, karena akan orang yang sesat akan menyempal hidupnya atau lepas hidupnya dari alim ulama, akan menuju ke neraka. Syarat-syarat ijma ada 5 macam. Yang pertama, yang bersepakat adalah haruslah para mujtahid. Yang kedua, seluruh mujtahid. Yang ketiga, mujtahid harus umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dilakukan setelah wafatnya Nabi. Yang kelima, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Macam-macam ijma dibagi menjadi 2, ada ijma shorih dan ijma sukuti. Ijma shorih menurut bahasa adalah berarti jelas. Ijma shorih maksudnya ialah ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Nah, ijma shorih ini menempati peringkat ijma yang tertinggi. Hukum yang ditetapkan ijma shorih bersifat qot'i dan biasa disebut dengan pasti. Yang kedua adalah ijma sukuti. Dari segi bahasa, sukuti berarti diam. Ijma sukuti ialah sebagian ijma atau sebagian mujtahid atau ulama yang bermufakat dalam hal suatu masalah hukum mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam. Sedang diamnya itu menunjukkan setuju, bukan karena takut atau malu. Ijma sukuti bersifat dzanni dan tidak mengikat. Contoh-contoh ijma. Yang pertama adalah diadakan adzan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat. Ini semuanya sepakat. Dan pertama kali diprakarsai oleh sahabat kita, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Amin. Pada masa kekhalifahan beliau, para sahabat lain tidak ada yang memprotes atau menolak ijma tersebut. Maka dari itu, contoh ijma ini disebut dengan ijma sukuti. Kedua adalah saudara-saudara seibu dan seayah, baik laki-laki maupun perempuan, itu terhalang memperoleh warisan jika di dalam pembagian waris tersebut bapak dari mayat masih ada. Maka dari itu, jika ada orang mati meninggalkan saudara, baik itu saudara laki-laki maupun perempuan, dan disertai ayahnya mayat, maka saudara-saudara mayat itu mendapatkan mahjub atau terhalang oleh ayah tersebut. Hal ini disepakati oleh semua ulama. Yang ketiga adalah contohnya pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran ini dilakukan pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang setuju. Kalau tidak, pasti kita semuanya tidak akan pernah mengenal apa itu Al-Quran. Karena banyak sekali sahabat-sahabat saat dulu itu wafat sehingga mati syahid, sehingga sahabat Umar itu matur kepada Abu Bakar supaya mau membukukan Al-Quran. Yang keempat adalah menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Contoh berikutnya adalah para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat Islam. Yang keenam adalah keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan. Dari itu berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 23. Berikutnya, kesepakatan ulama atas keharaman minyak babi yang dikiaskan atas keharaman dagingnya. 8. Sholat tarawih dilakukan sesudah sholat isya. Sahabat
Nabiullah Muhammad SAW melakukan 8 rakaat, sedangkan sahabat Umar bin Khattab mengerjakannya sampai 20 rakaat. Amalan Umar bin Khattab ini disepakati oleh ijma'. Ijma' ini tergolong ijma' fi'li dari Khulafaur Rasyidin. Masih banyak contoh-contohnya di sini, ada jual beli itu dihalalkan, keharaman namanya ghosab, itu semuanya sepakat bahwa ghosab itu pinjam sesuatu kepada orang lain tanpa ngomong terlebih dahulu, asal pakai, itu namanya ghosab. Itu disepakati oleh ulama, nggak boleh. Jual beli hewan yang masih dalam perut, ini juga tidak diperbolehkan, namanya jual beli domain. Terus berikutnya adalah bersepakat menjadikan hukum dera sebanyak 80 kali bagi orang-orang yang minuman keras. Membentuk pemerintahan, pimpinan, presiden, imam. Hak menerima waris atas kakek bersama-sama dengan anak. Ini adalah contoh-contoh kesepakatan para ulama. Dan masih banyak lagi, silahkan kalian baca sendiri. Sumber hukum Islam yang disepakati para ulama yang keempat adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya adalah dengan mengukur suatu dengan sesuatu yang lain. Atau bisa juga disebut dengan penyamaan, pembandingan, dan pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Ini adalah menurut arti bahasa. Yang kedua, menurut arti istilah, ada banyak sekali pendapat bahwasanya menurut ulama usul mengatakan bahwa menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada sesuatu kejadian atau peristiwa yang lain yang tidak ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat atau alasan antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Misal, sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan khomer. Jadi, khomer itu adalah sesuatu yang haram. Nah, di kemudian berkembangnya zaman, ada juga sesuatu yang memabukkan selain khomer, yaitu ekstasi, koplo, dan lain-lain sebagainya yang memabukkan itu adalah dikiaskan hukumnya haram karena itu menghilangkan akal sehat manusia. Maka dari itu ada alasan atau ilat yang keduanya antara peristiwa atau kejadian itu adalah sama. Maka itu disebut dengan qiyas. Yang kedua, qiyas menurut istilah yang kedua adalah menurut Abdul Ghani, bahwasanya beliau mengatakan yang artinya menghubungkan sesuatu permasalahan atau persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Contohnya sama tadi. Begitu juga dengan pendapat Syekh Muhammad Al-Huduribik dan Abdul Karim Zaidan. Ini adalah merupakan pengertian dari qiyas, adalah sesuatu yang disamakan hukumnya karena ilatnya adalah sama. Untuk kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan Al-Quran dan hadis.
Adapun Al-Quran yang mengatakan bahwa qiyas adalah sebagai dasar hukum adalah sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ulil amri adalah menunjukkan dasar hukum yang diambilkan kehujahan qiyas. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah bertanya, bagaimana kamu akan menetapkan hukum apabila di dalam menetapkan hukum itu kamu tidak mendapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Beliau, sahabat Mu'ad, mengatakan bahwasanya jika tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka aku akan beristihad sendiri. Maka dari itu, jika ada ulama yang menyamakan hukum satu dengan yang lain karena istihad beliau, maka itu disebut dengan qiyas. Rukun qiyas. Al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua adalah al-furu'u, sesuatu persoalan peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Ketiga adalah al-hukmu, suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabangnya. Yang keempat adalah al-illah, sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokoknya. Itu adalah rukun dari qiyas. Sekarang macam-macam qiyas. Ada qiyas aulawi, qiyas musawi, ada qiyas dilalah, ada sabah dan adwan. Kalian bisa membaca sendiri ini. Berikutnya kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, atau tidak semua ulama bersependapat atau sepakat menggunakan sumber-sumber yang akan kita bahas yang kedua ini. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan itu adalah menganggap baik. Kita lihat contoh di sini. Istihsan, contoh yang pertama adalah wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut qiyas. Karena wanita haid itu haram untuk membaca, tapi kalau dia itu sedang menjalankan menghafalkan Al-Quran misalnya, atau sudah dikontrak oleh seseorang karena dia harus membaca Al-Quran di persepsi pernikahan, maka dia diperbolehkan. Ya, lebih baik itu menganggap lebih baik dilakukan daripada dia tidak membaca, karena mencari pengganti untuk orang yang membaca Al-Quran itu juga tidak semudah kita mencari membeli sesuatu di pasar. Yang kedua adalah contoh di sini kita akan melihat contoh yang hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i khusus. Contohnya adalah menurut kaidah yang umum, seseorang itu dilarang melihat aurat orang lain. Jangankan melihat aurat, berpandangan mata saja antara lawan jenis itu sudah haram. Tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk diagnosa penyakitnya karena dia mengalami sakit. Contohnya, ada seorang perempuan mengalami akan melahirkan. Yang menolong itu adalah
dokter laki-laki seharusnya memandang wajah saja haram, ini tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali laki-laki itu yang sebagai dokter, maka hal ini mengakibatkan hukumnya hukum istihsan adalah menganggap baik, lebih baik dokter itu adalah menolong wanita yang sedang melahirkan itu daripada membiarkan dia kesakitan sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Oke, ini adalah istihsan. Hukum dasar istihsan adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 18, yang artinya ini, mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang yang telah diberi oleh Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi dasar hukum surat Az-Zumar ayat 18 ini adalah menjadi dasar hukum untuk istihsan. Lebih baik dia itu karena dia diberi petunjuk oleh Allah sebagai profesinya sebagai dokter, maka dia boleh menolong orang yang sedang melahirkan. Begitu juga dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 55, yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Menurut ayat ini, menurut para ahli, Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti yang terbaik dan memerintahkan petunjuknya bahwa ia adalah wajib untuk melakukan. Jadi contohnya tadi menolong seseorang yang kesakitan, profesinya sebagai dokter. Padahal menurut kaidah umum melihat saja haram, tapi hal ini karena dianggap baik, lebih baik dia menolong, maka memandang tidak hanya wajah tapi kelamin melahirkannya kan melalui kelamin perempuan itu, maka aurat itu dipandang oleh dokter yang akan menolong, itu hukumnya wajib kalau menurut ayat ini. Ulama yang menerima dan menolak sumber hukum istihsan adalah yang pertama yang menerima yaitu Jumhurul Malikiyah dan Hanafiyah. Ini alasannya, sedangkan yang menolak adalah ulama Syafi'iyah. Karena menurut Imam Syafi'iyah, beliau menolak ada sebuah qaul atau perkataan yang telah masyhur bahwa perkataan itu adalah barang siapa yang berhujah atau menjadikan pedoman dengan pedoman hukum, maksudnya dengan menggunakan istihsan, maka ia telah membuat hukum sendiri. Maka dari itu ini adalah merupakan ulama-ulama yang menerima dan yang menolak hukum istihsan. Yang kedua adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah termasuk salah satu dari sumber hukum yang mukhtalaf alias yang tidak semua ulama bersepakat menerima maslahah mursalah ini. Apa itu maslahah mursalah? Maslahah mursalah itu terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. Maslahah artinya berasal dari fi'il madhi dan mudhari yang berasal dari kata solaha yasluhu menjadi bentuk masdar sulhan atau maslahatan. Artinya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata maslahah kadang-kadang disebut juga dengan al-istislah, yang artinya adalah mencari yang baik atau tolabul islah. Yang kedua, kata mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk sulasi yang berbunyi rosala dengan menambahkan huruf alif di pangkalnya sehingga menjadi arsala. Secara etimologi artinya adalah terlepas
atau dalam arti mutlak atau bebas, kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Perpaduan dua kata di atas menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahah atau bermanfaat dan menolak atau mencegah maslahat itu. Ada beberapa rumus definisi yang berbeda di sini menurut namun memiliki kesamaan dan kedekatan pengertian. Di antaranya adalah menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa merumuskan bahwasanya masalah mursalah itu adalah malam yashhad lahu min syar'i bil butlani wala bil i'tibari nasun muayyanun. Masalah mursalah itu adalah apa-apa atau maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Yang kedua adalah menurut Asy-Syaikhani. Beliau mengatakan bahwa maslahah mursalah itu adalah al-munasibu alladzi la ya'lamu anna syari'ul ghamu al-ghahu awi'tabaru. Maslahah yang tidak diketahui apakah syarak menolaknya atau memperhitungkannya. Yang ketiga adalah menurut Ibnu Qudaimah. Ini mengatakan maslahah tidak ada bukti petunjuk tertentu dan membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya. Ini hampir sama semuanya. Intinya. Contoh-contohnya, maslahah mursalah yang pertama adalah para sahabat mengumpulkan Al-Quran. Dalam satu mushaf, alasannya semata-mata karena maslahah, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya, karena disebabkan banyak yang meninggal para sahabat saat itu. Yang kedua contohnya adalah keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggungannya. Contoh ketiga adalah sahabat Umar sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air. Ini tujuannya sikap Umar tersebut adalah agar mereka yang melakukan itu tidak mengulangi perbuatan itu. Begitu contoh-contoh yang lain di sini kalian baca sendiri. Contoh maslahah mursalah berikutnya adalah seperti ini. Pencatatan aktivitas transaksi di lembaga pemerintahan, perkantoran, peradilan, pernikahan, mencatat buku nikah. Ini semua contoh-contoh ini di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak ada. Jadi tidak ada hukum yang mengajari atau yang menjadi patokan untuk maslahah mursalah ini. Namun hal ini dianggap suatu hal yang membawa maslahah untuk kebersamaan. Maka dari itu itulah yang disebut dengan maslahah mursalah. Paham ya? Jadi kalian harus mengerti apa saja yang tidak ada dasar hukumnya namun diperlukan untuk dilakukan. Seperti tadi contohnya mencatat buku nikah, membuat uang,
membuat gedung kelas, gedung, rumah sakit, dan lain-lain, itu nggak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan hadis, namun itu dibutuhkan untuk kemaslahatan bersama, itu disebut dengan maslahah mursalah. Jadi kalian bisa mengambil contoh-contoh lain dari materi maslahah mursalah yang termasuk sumber hukum yang mukhtalaf, yaitu yang tidak semua ulama sependapat dengan semua ini. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum terhadap maslahah mursalah. Yang pertama, jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Malik membolehkan berpegang teguh atau berlandasan hukum dengan menggunakan maslahah mursalah. Yang ketiga, apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara', maka boleh berpegang kepadanya. Menurut Ibnu Burhan, ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi, membuat uang, membuat gedung itu kalau sesuai dengan dalil kulli dan juz'i itu menurut Imam Syafi'i itu boleh. Paham? Syarat-syarat maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah mursalah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang dimaksud penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak madorot. Jadi tidak asal membuat sumber hukum tentang maslahah mursalah. Yang kedua adalah masalah itu adalah bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya kan mencatat buku nikah, membuat gedung, itu bukan untuk pribadi, tapi kemaslahatan umum. Membuat toilet umum, nah, itu juga untuk kepentingan umum. Terminal, dan lain sebagainya. Penetapan hukum ini memberi manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak madorot dari mereka. Coba kalau di dalam semua kegiatan kita tidak ada toilet umum saat kita bepergian, pasti akan membawa madorot. Mencari tempat untuk buang air hajat itu pasti akan bingung. Bukan untuk kepentingan individu seseorang. Yang ketiga adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah. Berdasarkan maslahah, kemaslahatan bersama. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas dan ijma. Paham ya? Kalau ijma benar-benar mengharamkan babi, berarti nggak boleh walaupun tujuannya adalah kemaslahatan. Dimakan bersama atau dibuat apa, ya itu nggak boleh. Mencuri, berzina, merampok, dan lain sebagainya, walaupun itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum, berarti ya tidak boleh. Karena itu adalah menentang hukum atau prinsip yang ada di nas Al-Quran maupun ijma. Jadi tidak asal dalam menggunakan maslahah mursalah itu. Ini ada contoh lain. Ya, ibadah di masa pandemi seperti ini, COVID-19, seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Ini adalah contoh ya pada waktu sekarang ini. Ini tadi sudah di slide sebelumnya, ya. Tapi nggak apa-apa untuk menambah wawasan saja. Dasar hukum yang mukhtalaf ketiga adalah istihsab. Istishab artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah banyak sekali di sini yang saya ambil untuk menambah wawasan kalian semua. Yang pertama adalah bahwa istishab itu adalah menjadikan hukum yang tetap pada masa lampau
terus berlaku hukum yang tetap itu sampai batas waktu tertentu karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Yang kedua, merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lain sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Yang ketiga, pada dasarnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya, selama belum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Misal, ada seseorang telah berwudu untuk sholat subuh. Maka, keadaan telah berwudu di sholat subuh ini yang disebut masih diperhitungkan keberadaannya. Wudunya itu masih dihitung sebagai orang yang berwudu pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha. Jadi, saya baca ini, selama belum ada dalil atau bukti hukum bahwa dia itu kentut, ya hukum baru, bahwa dia kentut di waktu yang sekian lama, mulai ba'da subuh sampai akan sholat duha, maka tidak ada hukum baru yang merubah dia itu dinyatakan batal, maka wudhu dari orang tersebut yang dilakukan pada sholat subuh itu masih sah. Jadi dinyatakan belum batal, maka dia sholat duha tidak perlu wudhu lagi. Ini yang disebut dengan istishab. Jadi selalu menemani, selalu menyertai. Maksudnya hukum wudhu ini selalu masih ada, menyertai orang tersebut. Menemani orang tersebut, bahwa dia itu adalah orang yang memiliki wudhu. Berarti sholat tanpa wudhu di sholat duhur karena tidak ditemukan bukti hukum baru, yaitu dia disebut orang batal, maka sholat duha langsung tidak diperbarui wudhunya, itu sah. Konsep istishab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama adalah waktu. Baik itu waktu lampau, sekarang, dan waktu yang akan datang, ketiganya dalam istishab dianggap sama nilainya sampai terbukti, maksudnya ada bukti hukum baru yang merubah karakter hukum yang melekat pada diri orang tersebut. Paham ya? Yang ketiga adalah ketetapan hukum. Kedua maksudnya. Ada 2 ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh atau isbat, dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan atau nafi. Ketiga adalah dalil. Jadi orang yang melakukan istishab itu adalah orang yang benar-benar mengetahui dalil hukum. Mengetahui di sini, pengetahuannya orang yang mempunyai dalil hukum itu menjadi kerangka dasar dalam menentukan posisi hukum asalnya. Bahwa dia ini disebut orang yang belum batal. Itu dia itu paham, ngerti. Ini disebut dengan konsep istishab itu harus memiliki 3 unsur pokok ini. Berikutnya adalah macam-macam istishab. Ada 4 macam. Yang pertama adalah istishabul adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara. Jadi akal pun tidak menerima, syariat Islam pun tidak tidak menerapkan dalam aturan tersebut. Contohnya adalah sholat yang ke-6. Nah, sholat yang ke-6 itu akal pun tidak menerima. Pasti itu mengatakan akal tidak ada sholat yang ke-6. Sholat fardu yang ke-6 nggak ada. Begitu juga syariat Islam juga tidak menetapkan. Maka yang diwajibkan dalam sholat 5 waktu saja dalam sehari semalam untuk orang mukmin. Yang kedua adalah istishab umum. Maksudnya adalah suatu dalil yang datang
merubahnya berupa mukhtasis atau nasah atau menghapus hukum umum, ya, dalam hal ini suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Contohnya di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya jika ada orang mati meninggalkan anak, berarti anak itu adalah menjadi ahli waris dari orang tua yang meninggal dunia itu. Hal ini adalah bersifat umum. Anak siapapun itu, anak perempuan atau anak laki-laki, anak orang miskin atau orang kaya, asalkan ada harta, maka anak-anak tersebut wajib memperoleh warisan. Ini bersifat umum. Paham? Nah, di sini ditulis sampai ada dalil yang merubahnya. Nah, anak yang umum mendapatkan, laki-laki atau perempuan itu mendapatkan waris, ya karena ada suatu perubahan, maka gara-gara dia anak itu alias anak, ya dia itu maksudnya anak itu membunuh orang tuanya atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang tua itu hilang nyawa, maka anak itu terhalang mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah istishab hukum, yang ditunjukkan oleh syarak tetapnya dan kekalnya karena ada sebab. Contoh, seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya hukum nikah yang sah. Nah, dan hukum ini, ya sah ini sampai kapanpun, jika kehalalan itu adalah sampai kapanpun, tidak ada batasannya. Ya, kalau sudah ada batasannya, maka bisa merubah hukum yang baru itu, berarti halal itu menjadi hilang gara-gara adanya talak, fasah, hulu, dan lain sebagainya. Ya, ini disebut dengan hukum baru yang merubah halalnya pernikahan yang sah dari antara perempuan dan laki-laki itu. Yang keempat adalah istishab keadaan ijma atas sesuatu hukum atau untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan atau khilaf. Contohnya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang sholat dengan menggunakan tayamum, kemudian saat sedang sholat tiba-tiba dijumpai air, maka sholatnya batal. Ini ulama mengatakan seperti itu, batal. Ya. Berdalilkan istishab terhadap sahnya sholat dengan tayamum sebelum melihat air, maka sholatnya itu berarti tetap sah. Paham? Jadi ini istishab. Tapi ulama itu mengatakan istishab ini adalah termasuk salah satu sumber hukum yang mukhtalaf, tidak disepakati. Ya, gitu. Paham ya? Untuk mencari tayamum, memang syaratnya kalau melihat air itu batal tayamumnya. Salah satu membatalkan tayamum adalah melihat air. Tapi ulama sebagian mengatakan bahwa boleh itu. Maka dari itu disebut sumber hukum istishab itu termasuk mukhtalaf. Ya, berbeda pendapat antara ulama satu dengan yang lain. Kalian diajari ini supaya di kemudian hari kalian itu tidak menjadi orang yang kolot, serba harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Semua ada dasar hukumnya. Macam-macam berikutnya kalau dikutip dari buku Usul Fikih Kajian Hukum Islam oleh Iwan Hermawan tahun 2019 halaman 98, Abu Zahroh membagi istishab menjadi 4. Yang pertama adalah istishab al-ibahah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan pada hukum asal, hukum mubah. Asalnya adalah mubah. Penerapan kaidah ini banyak terikat dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkaitan dengan makan dan minum. Itu kan makan dan minum boleh toh? Nah, sebab
selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oh, jangan makan itu karena telah dikencingi kucing, tercampur sesuatu. Ya, ini adalah sesuatu yang merubah untuk dimakan. Paham? Maka hal tersebut diperbolehkan jika tidak ada sesuatu dalil baru yang melarang makanan itu dikonsumsi. Paham? Sebab pada dasarnya segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi adalah merupakan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan manusia. Berikutnya istishab al-baro'ah al-asliyah. Istishab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif atau beban sampai adanya dalil yang merubah status tersebut. Atas dasar ini manusia bebas dari masalah kesalahan sampai ada buktinya. Berikutnya adalah istishab al-hukmi, didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya seorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbukti adanya perceraian. Berikutnya yang keempat, istishab al-wasfi. Al-wasfi di sini istishab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya, sampai ada bukti yang merubahnya. Misal, sifat air yang diketahui suci sebelumnya, akan tetapi suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis. Jadi, paham ya, istishab itu adalah menyertai. Jadi, menyertai di sini adalah kalian harus paham, pokoknya kalau ada sesuatu hal yang mana hal itu pada dasarnya adalah halal, suci, tapi ternyata kok disertai dengan sumber hukum yang baru, bukti-bukti yang baru, maka itu merubah hukum boleh itu menjadi tidak boleh, suci menjadi najis, dan lain sebagainya. Contoh-contoh seperti itu kalian harus paham. Sekarang yang keempat adalah ta'dud dzurriyyah. Pengertiannya adalah terdiri dari dua kata, sad dan dzurriyyah. Sad di sini menurut arti bahasa adalah mempunyai arti menutup, dzurriyyah adalah jalan. Maka satu dzurriyyah adalah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, satu dzurriyyah itu adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Pengelompokan satu dzurriyyah itu dapat dikelompokkan dengan cara melihat kepada beberapa segi. Yang pertama, dipandang segi akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh Ibnu Qayyim dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalau hal itu memang pada dasarnya membawa kerusakan, maka itu disebut adalah haram mutlak, seperti minum-minuman yang memabukkan. Berarti itu haram, nggak boleh. Ya. Yang kedua adalah sa'du dzurriyyah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah. Namun, dengan kemubahan atau kebolehan ini ditujukan untuk perbuatan buruk yang bisa merusak, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Apa itu yang sengaja? Nikah muhalil. Sudah tahu bahwa nikah muhalil itu haram. Yaitu contohnya, muhalil itu gini loh. Ada orang menikah, kemudian cerai, sampai 3 kali cerai. Kemudian dia itu mencari orang lain, kan kalau orang menikah itu kan dibatasi memiliki batasan talak atau cerai itu 3 kali. Nah, karena masih cinta, kemudian dia itu pengen menikahi istrinya lagi kan sudah nggak bisa.
dia mencari muhalil, laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan syarat ancaman atau suatu hal dibayar agar menikahi istrinya itu hanya sebentar kemudian dicerai dan bisa untuk dinikahi kembali. Itu tidak boleh, haram. Ya, nah niku itu merusak. Kemudian yang tidak sengaja seperti mencaci sesembahan orang lain. Apa ini? Oh, sholat kok apa ibadah kok hanya apa menggerakkan kepala, menggulung dan lain sebagainya, nggak boleh. Ya, itu yang tidak disengaja. Yang ketiga adalah iya semula ditentukan mubah atau boleh, tidak ditujukan untuk kerusakan umum. Biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru saja ditinggal mati suaminya dalam masa iddah, dia bersolek, padahal bersolek kan boleh kan ya, bersolek itu boleh, tapi tidak membawa kerusakan, ya, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya membawa kerusakan, membawa madorot. Orang lain bisa menggunjing, laki-laki lain bisa tertarik, padahal masa iddah itu adalah 4 bulan 10 hari jika ditinggal mati suaminya. Yang keempat, semula ditentukan untuk boleh, mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya itu lebih kecil dibanding kebaikannya. Ya, seperti berkenalan. Ya, berkenalan kan ta'aruf boleh, tapi ternyata berkenalannya berduaan hanya di ruang kelas. Nah, ini ya, itu menurut dia itu kecil, tapi pada dasarnya adalah itu dibanding kebaikannya adalah lebih besar apa namanya dosanya, tidak ada baiknya cuma sedikit sekali dibanding dengan kerusakannya. Maka kalian harus bisa memilih mana yang boleh dan mana yang tidak. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq As-Satibi membagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah jika membawa kepada kerusakan secara pasti, artinya bila perbuatan dzara'iyah itu tidak dihindarkan, pasti akan menjadi kerusakan. Terus yang kedua, membawa kepada kerusakan, menuntut biasanya, dengan arti kalau dzar'iyah itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukan perbuatan yang dilarang. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengelola minuman keras. Ya, ini kan menjual anggur kan boleh, tapi tujuannya untuk membuat orang lain minum minuman keras. Ini berarti termasuk dzar'iyah, kerusakan yang menuntut kebiasaan pada umumnya. Terus membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti tidak dihindari, seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Seperti jual beli kan boleh, tapi jual beli kredit. Sehingga dengan adanya kredit kan berarti ada uang pokok, uang apa, uang ini, uang itu. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, begitu juga terus kalian bisa membaca ini sendiri. Ya, silakan kaji ulang bahwasanya sumber hukum yang mukhtalaf yang keempat adalah syar'u dzar'iyah. Termasuk itu kalian memakai bingle, ya, gelang kaki itu kan tujuannya untuk berhias. Berhias kan boleh, namun tidak menutup kemungkinan bingle itu adalah untuk menarik
orang lain melihat ke bawah, sehingga dengan adanya kalian memakai bingle, orang laki-laki akan tertarik dengan melihat, tidak hanya melihat perhiasan itu, tapi aurat yang ada di kaki. Berikutnya adalah uruf. Apa itu uruf? Uruf menurut arti bahasa adalah adat kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, uruf itu ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan uruf tersebut. Kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat sekitar kita. Itu adalah uruf. Nah, macam-macam uruf itu dibagi menjadi dua. Dilihat dari segi sifatnya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama uruf amali, yaitu kebiasaan yang didasarkan kepada uruf itu kebiasaan yang didasarkan kepada praktek atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan amali. Yang kedua adalah qauli, yaitu kebiasaan ucapan atau lafzi, uruf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan dan ucapan tertentu. Ini adalah menunjukkan, biasanya kalau kita amali contohnya ya, terus menerus itu dipakai sampai sekarang. Contoh, kamu ditawari oleh ayah ibumu, nak kamu mau ini, kamu nggak jawab dengan qauli, dengan ucapan, tapi kamu itu menggelengkan atau menggerakkan kepalamu dengan cara ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Oh, berarti manduk-manduk kalau bahasa Jawa itu dia mau. Kalau menggelengkan kepala, oh berarti itu kebiasaan pada umumnya. Hal itu adalah tidak mau atau maunya itu gerakan dari kepala tersebut. Nah, itu pun tidak semua daerah sama. Contohnya di India, menggelengkan kepala itu malah iya. Itu kan menunjukkan bahwasanya kebiasaan yang terus-terus menerus dilakukan oleh masyarakat setempat. Paham? Ya, qauli adalah ucapan. Untuk berikutnya adalah dilihat dari segi wujud. Maka uruf atau kebiasaan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah uruf sahih, yaitu uruf baik, telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan Sunnah. Ini boleh dilakukan. Ada juga uruf atau kebiasaan yang fasik, yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang tidak baik, yang mana bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah serta kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan madorot dan menghilangkan kemaslahatan. Ya, ini adalah fasad. Contoh yang sahih, orang yang mempunyai bayi itu biasanya dikasih jajanan iwel-iwel. Iwel-iwel itu adalah yang menamakan Wali Songo dulu saat masuk ke Indonesia, karena Indonesia adalah kejawen, maka ada namanya snack itu banyak sekali, salah satunya iwel-iwel itu. Nah, ini ditanyakan apa ini? Wahai Sunan, itu adalah namanya wali walidayya. Apa iwel-iwel? Ini adalah menunjukkan bahwasanya kebiasaan yang dilakukan dan itu tidak menyimpang dengan akal sehat dan membawa kebaikan kemaslahatan. Kan doa untuk orang mati biasanya dikasih snack apem. Apem di sini dulu itu para wali songo mengatakan itu afun. Afun itu permohonan maaf. Tapi karena orang Jawa lidahnya itu tidak bisa menirukan dengan fasih, maka afun disebut apem.
begitu seterusnya. Yang fahsyat contohnya seperti sesembahan, memasak sesuatu diletakkan di jalan, kepala kerbau dilarung di samudra dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Oke, maka dari itu harus bisa memilah-memilih. Contoh yang lain, kebiasaan orang Jawa. Oh, ada kupu-kupu masuk rumah berarti ada tamu dan lain sebagainya. Nanti kalau ada tamu beneran ya jangan, oh bener kan aku gini-gini. Terus karena Allah itu maha kuasa, sama sekali kita tidak bisa memprediksi apa yang akan ditentukan oleh Allah. Contohnya, kita sudah tahu bahwasanya mendung ya di langit itu sudah gelap beneran, gelap-gelap super hitam sama sekali tidak nampak cahaya sama sekali. Itu semua orang mengatakan biasa nih. Kalau uruf kan kebiasaan. Biasanya kalau mendung seperti ini nanti akan hujan. Ternyata Allah berkehendak lain. Padahal semua orang mengatakan iya saat itu, tapi Allah berkehendak lain. Ternyata ciri-ciri hujan itu dihilangkan oleh Allah. Ternyata tidak jadi hujan. Nah, maka dari itu sudah kasat mata saja kebiasaan itu terjadi dan tidaknya itu disertai dengan kekuasaan Allah, apalagi sesuatu yang jauh dari kasat mata. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam menentukan sikap memilih dasar hukum tersebut. Yang berikutnya, keenam adalah syar'u man qoblana. Syar'un itu syariat, man orang, qoblana sebelum kita. Syariat-syariat sebelum kita. Lebih jelasnya kita baca di sini. Menurut bahasa, syar'u man qoblana adalah berasal dari kata syar'u atau syariah yang artinya adalah sebuah aliran air, sebuah agama, hukum syariat. Jadi hukum syariat, man orang, qoblana sebelum kita. Berarti syariat-syariat manusia sebelum kita. Itu disebut syariat man qoblana. Apa masih kita gunakan? Masih. Contohnya khitan untuk laki-laki. Itu adalah di masa Nabiullah Ibrahim. Kebiasaan itu. Haji masih digunakan. Dan lain sebagainya. Puasa Daud, ada sebagian manusia yang mengikuti puasanya Nabi Daud. Sehari tidak, sehari puasa, setadi tidak puasa, dan lain sebagainya. Oke. Menurut istilah syar'u man qoblana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantaraan Nabiullah Muhammad SAW. Macam-macamnya syar'u man qoblana itu ada satu, ini ada berapa ini? Ini di sini disebut 3 ya. Yang pertama adalah dinasah syara atau syariat Islam. Maksudnya tidak termasuk syariat menurut kesepakatan semua ulama. Contohnya pada syariat Nabi Musa. Kalau menggunakan pakaian yang terkena najis tidak suci, menjadi tidak suci, itu pengen menjadi suci zamannya Nabi Musa dipotong apa yang kena najis itu. Nah, ini tidak dijadikan oleh syariat Islam, oleh umat Islam zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini. Nah, tapi cukup dicuci saja. Oke. Yang kedua dianggap menjadi syariat melalui Al-Quran dan hadis. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contohnya apa? Perintah menjalankan puasa. Nah, puasa ini adalah syariat orang terdahulu dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka ini masih tetap diungkapkan di sini, di umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasah, dihapus, atau dianggap sebagai syariat.
Contohnya apa? Pakai celana. Celana itu yang buat pertama dulu adalah Nabiullah Ibrahim. Pakai kacamata, pakai sepatu, itu yang membuat pertama adalah itu tidak disyariatkan, tidak ada dalam Al-Quran hadis, ya. Tapi banyak sekali sekarang yang pakai celana panjang itu, terus pakai sepatu dan lain sebagainya. Tidak dosa kalau kita itu tidak mengikuti apa yang ada di Syar'u Mangkoblana ini. Maka dari itu apa ulama mengatakan Syar'u Mangkoblana ini termasuk hukum yang mukhtalaf. Tidak semua sepakat. Yang terakhir adalah madhab sahabi. Apa itu? Madhab sahabi menurut bahasa adalah pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Definisi sahabat menurut ahlul hadis bahwa sahabat di sini adalah setiap orang muslim yang melihat Rasulullah SAW walaupun hanya sesaat, itu disebut sahabat. Jadi di sini pendapat-pendapat sahabat Rasulullah itu disebut dengan madhab. Madhab itu pendapat, sahabi itu sahabat. Macam-macamnya, di sini disebutkan 3. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah atau pedoman. Karena kemungkinan simak atau mendengar langsung dari Rasulullah SAW sangat besar sekali kemungkinannya. Sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori sunnah. As-sunnah. Ya, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Yang kedua adalah perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah atau pedoman hukum karena masuk dalam kategori ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama, kesepakatan para sahabat saat itu. Yang ketiga adalah perkataan sahabat yang terbesar di antara para sahabat yang lain dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini bisa dijadikan hujah atau pedoman hukum karena ini merupakan ijma sukuti, ijma yang tidak semuanya mengatakan iya setuju, ada yang diam tapi tidak menolak gitu. Kehujahan madhab sahabi mengatakan bahwa madhab sahabi, qaulus sahabi, madhab itu berarti qaul ucapan, sahabat itu sahabi dalam menjadikan hujah. Terus yang kedua adalah bahwa madhab sahabi itu secara mutlak tidak dapat menjadikan hujah dasar hukum. Contohnya, sahabat Ali saat setelah takbiratul ihram meletakkan tangan di posisi di atas pusar. Ini bukan menjadi pedoman. Jadi ada yang meletakkan di posisi di bawah hati, ada yang di atas perut, ada yang di bawah pusar dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh yang katakan oleh para sahabat atau maka dari itu disebut dengan qaulus sahabi, perkataan sahabat. Contoh lain, ada orang menemui sholat id di hari Jumat. Di hari Jumat, karena sudah sholat id, maka sholat Jumat dia tidak melaksanakan. Itu saat itu Rasulullah diam saja karena mengingat, ya. Apalagi semua hal itu harus kita cermati dengan matlaknya, tempatnya. Dulu kalau Indonesia dibandingkan maaf ya batuk bandingkan Arab Saudi memang jauh ya. Kalau di sana
perjalanannya selain sulit juga jauh. Kalau di Indonesia sudah mudah, dekat lagi. Semua penjuru dunia di Indonesia itu masjid itu banyak sekali. Satu daerah saja bisa 2, 3, bahkan lebih dari itu banyak. Maka dari itu tidak bisa disamakan semua hukum yang ada di Makkatil Mukarramah dengan Indonesia. Jadi kalau kalian sudah sholat id, ya seharusnya ya karena kondisinya itu dekat dan tidak tidak harus di situ, di masjid itu, maka dimanapun ada masjid ya sholatlah kalian sholat Jumat, begitu untuk laki-laki. Sekian kita telah mendengarkan atau mengkaji bersama hukum sumber-sumber hukum mukhtalaf dan muttafaq, ya. Maka dari itu semoga dari penjelasan yang disampaikan Bu Ulfa ini membawa manfaat barokah masalah fitini wa dunia wal akhirah. Afwan, sekali-kali minta maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.